Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga selalu sehat ya, selalu semangat, selalu produktif, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan kembali lagi bersama saya di channel Pandora, di mana di sini kita bisa saling tukar pikiran, berbagi pengalaman, serta sharing permasalahan-permasalahan seputar aplikasi pinjaman online, baik itu yang kalian alami sendiri ataupun kerabat kalian alami, bahkan yang terjadi di sekitar masyarakat. Dan saya juga mengupdate info-info terbaru serta trik-trik terbaru serta langkah-langkah terbaru yang berkenaan dengan sistem ataupun permasalahan dari aplikasi pinjaman online. Oke, buat teman-teman yang sudah support dan dukung channel saya ucapkan terima kasih banyak, karena memang support dan dukungan dari kalian memang sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya, supaya saya makin giat lagi mempelajari ataupun makin giat lagi mencari tahu perkembangan-perkembangan terbaru serta referensi-referensi terbaru yang berkenaan dengan seputar aplikasi pinjaman online. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, saya sangat menunggu dukungan serta support kalian dengan cara subscribe channel YouTube saya, dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupdate video terbaru. Oke teman-teman, untuk episode kali ini saya akan mengangkat sebuah tema di mana debitur gagal bayar yang sudah terlanjur terjebak di aplikasi ataupun beberapa aplikasi pinjaman online ini ternyata bisa melunasi semua tagihan hutang dari aplikasi pinjaman online-nya. Lantas, seperti apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan supaya hutang ini bisa lunas dan kita tidak merasa terteror atau tidak merasa kembali memikirkan hutang pinjaman online ini secara mendalam sehingga mempengaruhi keadaan atau kondisi psikis kita, meningkatkan stres kita, serta memusingkan sekali, memang sangat memusingkan kepala sekali ketika memang kita sedang dihadapi oleh teror-teror dari DC-DC atau admin-admin aplikasi admin-admin aplikasi pinjaman online itu. Ya, seperti yang kita ketahui sendiri, cara mereka menagih secara online itu ya sudah merupakan rahasia umum ya. Seperti kayak banyak yang punya pengalaman ketika berurusan dengan aplikasi pinjaman online yang legal, ini masih tetap aja rasanya kayak berurusan dengan aplikasi yang ilegal gitu. Cara penagihan yang kasar, cara berbicara dengan nada tinggi, serta memberikan makian serta ancaman, ini masih sangat sering sekali terjadi. Lantas solusi atau langkah yang bisa kalian lakukan ketika memang sudah sangat pusing sekali dan kalian merasa kayak apa sih solusi tercepat dari semua permasalahan ini gitu. Sebetulnya di negara kita ini mempunyai lembaga bantuan hukum ya. Kalian bisa menggunakan lembaga tersebut. Di lembaga bantuan hukum itu sendiri memang dia lembaga ini memberikan bantuan hukum kepada masyarakat ini secara cuma-cuma, secara gratis. Hanya saja kalian perlu mendaftarkan diri aja, mengatur jadwal untuk untuk berkonsultasi ataupun mengadukan permasalahan atau kendala hukum yang kalian alami, seperti seperti yang kalian alami di aplikasi pinjaman online ini. Sebetulnya ancaman-ancaman serta teror-teror yang kalian temui itu atau yang kalian alami itu sudah merupakan suatu tindakan hukum, sebenarnya tindakan kriminal yang diberikan oleh tim DC ataupun tim admin aplikasi pinjaman online bagi kalian yang memang masih mendapatkan sebuah teror atau ancaman yang sangat tidak manusiawi. Kalau menurut saya tidak manusiawi dalam kategori kalian dimaki-maki, kalian dikasari, ataupun kalian diancam. Jika memang kalian mencari solusi dari ini semua, bagaimana sih supaya teror meneror ini bisa secepatnya berakhir gitu, ini bisa banget kalian gunakan. Datangi lembaga bantuan hukum terdekat. Kalau misalnya kalian berada di Jabodetabek, bisa banget ini lembaga bantuan hukum ini kantor pusatnya itu ada di Jakarta. Nanti buat kalian yang punya pertanyaan tentang LBH ini ya, bisa tulis aja pertanyaannya di bawah, pasti saya respon.
bahkan saya bisa memberikan sumber atau nomor pribadi dari yang kerja atau yang menangani permasalahan di LBH ini. Dan perlu saya jelaskan kembali bahwasanya memang di lembaga bantuan hukum ini mereka itu memberikan bantuan, dan ini sudah tercatat ya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. So ini resmi, dan ini memang diperuntukkan buat kalian yang memang mengalami kejahatan hukum yang tidak bisa kalian tanggulangi sendiri. Ibaratnya ya seperti ini, jika kalian ingin mendapatkan sebuah pembelaan secara hukum tetapi kalian nggak punya uang atau tidak punya biaya untuk menyewa pengacara. Nah, di LBH ini mereka bisa memberikan pengacara secara gratis, dan semua proses itu tanpa biaya alias gratis, kecuali biasanya ada juga yang apabila memang perkara ini sampai ke persidangan, maka mereka meminta ada biaya kayak biaya yang mengurusi tentang perkara persidangan gitu. Cuman ini pun juga kalau kalian mampu. Kalau kalian nggak mampu, dan biasanya juga dari LBH itu sendiri mereka mempunyai kriteria pelayanan hukum yang sesuai dengan visi misi mereka. Nah, buat kalian yang memang pengen banget lepas deh, saya mau selesai semua ini, saya mau ini semua berakhir gitu, saya nggak mau lagi mendapatkan teror, saya nggak mau lagi mendapatkan ancaman-ancaman dari DC-DC serta admin-admin dari aplikasi pinjaman online, boleh banget kalian bisa melalui lembaga bantuan hukum. Maka udah banyak yang udah berhasil, maksud saya, dengan melalui lembaga ini mereka mendapatkan pembelaan. Kemudian semua tagihan pinjaman online ini dihapuskan atau dianggap lunas gitu, asalkan memang kalian menyimpan semua bukti-bukti seperti kayak kekerasan verbalnya gitu ketika DC ini nelpon kalian rekam, ataupun kalaupun memang sempat didatangi ke alamat domisili kalian, ini tolong didokumentasikan gitu, bagaimana tindakan atau kekasaran gitu dari tim-tim penagih aplikasi pinjaman online ini kepada kalian, itu didokumentasikan sebagai barang bukti. Maka jika memang bukti-bukti ini kalian lengkapi, maka mereka pasti akan mengurusi gitu, akan membela kalian secara perkara hukum, dan semua tagihan serta total semua hutang pinjaman online kalian itu akan dianggap lunas. Tapi dengan catatan yaitu tadi ya, semua barang bukti baik itu percakapan, chat, email, telepon gitu, ataupun kunjungan secara langsung, dan cara mereka berkunjung atau cara mereka mengunjungi kalian itu dikategorikan sebagai kayak pembuat keributan gitu kan, memperlakukan yang tidak enak gitu, ini disimpan aja sebagai bukti. Dan banyak banget ya, namanya kita di Indonesia ini ya, provinsinya banyak gitu kan, kecamatannya banyak. Jadi saya udah mendapatkan referensi dari beberapa teman-teman yang sudah menggunakan LBH ini sebagai alternatif untuk ya menyelesaikan perkara tentang tagihan pinjaman online ini, dan mereka berhasil dan ini benar-benar diurusin, benar-benar diproses gitu oleh LBH, karena memang sesuai dengan visi misi mereka, bahwasanya lembaga bantuan hukum ini memang diperuntukkan buat kalian yang memang buta hukum kayak gitu kan, terus yang tidak mampu, terus juga tertindas gitu secara hukum gitu kan. Ya namanya kalau misalnya kita diteror terus setiap jam sekali, setiap hari, setiap malam gitu, itu namanya kan tertindas secara hukum, pemaksaan gitu, diancam macam-macam lah ancamannya. Ada yang memang sampai kayak dibikinkan iklan yang gak senonoh gitu, terus semua nomor yang ada di kontak kalian itu diakses, terus dikirimin satu persatu, sampai ada yang bikin grup untuk penggalangan dana gitu kan. Itu udah bukan rahasia umum lagi ya, di dunia pinjaman online ini udah banyak banget yang mengalami dan sudah sangat sering sekali terjadi. Nah, buat kalian yang memang membutuhkan ini, saya support banget.
niscaya semuanya akan cepat selesai, asal memang benar-benar kalian urusi, benar-benar kalian daftarkan ke LBH, dan kalian akan mendapatkan pembelaan dari tim LBH. Serta nanti kalau memang dibutuhkan pengacara gitu, kalian akan mendapatkan pengacara secara gratis dari sana. Oke, sebagai ini ya, sebagai solusi dari sebagai referensi atau solusi dari permasalahan pinjaman online, tentu ini ada apa ya, ada sisi untung dan ruginya. Untungnya proses tagihan pinjaman online kalian itu akan diselesaikan dan semua dianggap lunas gitu, dianggap selesai gitu. Apabila memang kalian menyertakan alat-alat bukti yang lengkap, yaitu bahwasanya kalian mengalami sebuah, ya katakanlah seperti tertindas secara hukum atau sebuah ancaman atau teror gitu kan. Cuman ketika kalian memang sudah selesai diproses di LBH, ini sebagai dari referensi yang saya dapatkan, bahwasanya kalian itu menjadi salah satu debitur yang blacklist. Jadi kalian udah nggak bisa lagi mengajukan pinjaman ke kayak perusahaan fintech, pinjaman online lagi gitu. Kalian udah nggak bisa lagi mengajukan pinjaman. Okay, nama kalian itu udah clear, udah nggak ada lagi tagihan, tapi kalian resikonya itu kalian nggak bisa mengajukan pinjaman kembali. Tapi ya nggak apa-apa kalau menurut saya, ini waktunya kalian juga untuk tobat kan, untuk selesaikan semuanya. Bukan berarti kalian maunya semuanya dihapus terus kalian dengan apa ya, dengan riang gembiranya begitu kembali lagi menggali lubang baru, kembali menggali lubang lagi. Nggak seperti itu. Ini sudah dibantu oleh LBH, nama kalian dibersihkan dari semua tagihan pinjaman online, tetapi kalian jangan minjam lagi kayak gitu ya. Jadi memang ini diselesaikan, tapi udah setelah ini udah tobat lah gitu, jauhilah pinjaman-pinjaman lagi kayak gitu. Jadi memang kalian akan di blacklist dari list pinjaman ke aplikasi pinjaman online, serta yang mungkin ke lembaga keuangan bank pun juga begitu. Dan untuk kalian yang memang, ya sekali lagi saya tekankan, untuk kalian yang memang membutuhkan informasi tentang LBH ini, boleh kalian langsung tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, ataupun bisa nanti langsung WA saya di nomor WA yang saya cantumkan di description box. Oke, buat teman-teman yang masih terjebak ataupun masih berkecimpung di lingkaran pinjaman online ini, tetap semangat. Semoga permasalahan kalian bisa cepat diselesaikan, dan semoga rezekinya semakin dilancarkan, semoga usahanya juga semakin dilancarkan, dan semoga permasalahan hutang piutang yang berkenaan dengan aplikasi pinjaman online ini bisa secepatnya selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih juga buat yang udah nonton dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih.